Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, berikut adalah video yang akan menjelaskan kelanjutan dari konfigurasi elektron model Bohr. Nah, alangkah lebih lengkapnya, kalau kalian sudah menguasai konfigurasi elektron, kalian akan masuk ke tahap memikirkan konsep kestabilan dari atom. Jadi, atom itu akan membentuk suatu kestabilan di alam agar apa? Agar bisa energinya stabil dan elektronnya itu tidak lompat-lompat atau sudah berpasangan. Nah, namun apabila suatu atom tidak dapat mencapai kestabilan tersebut, maka elektronnya itu bisa pergi atau tertarik. Nah, itu membentuk konsep yang namanya ion positif atau ion negatif. Nah, kenapa kita harus memahami konsep kestabilan ini? Nah, konsep kestabilan atom ini akan mengantarkan kita ke dasar yang bagus untuk keikatan kimia dan bentuk molekul. Jadi seperti itu. Nah, kita lanjutkan langsung ya. Nah, ini konsep kestabilan atom. Jadi, ada nggak sih atom yang udah stabil? Ada. Itu adalah gengnya 8A atau kita sebut dengan golongan gas mulia. Nah, gas mulia itu atau di bahasa Inggris itu noble gas. Nah, noble gas ini atau gas mulia ini anggotanya adalah si helium, kemudian neon, argon, ada si krypton, xenon, dan radon. Nah, mereka ini memiliki jenis konfigurasi yang penuh. Jadi karena penuh dan semuanya tuh berpasangan sehingga elektron mereka ini sangat tidak memerlukan pindah-pindah lagi. Jadi sudah stabil. Makanya semua atom itu berusaha mengikuti konfigurasi yang stabil, yaitu golongan gas mulia. Nah, gas mulia itu berarti mengikuti berhenti di berhenti di 8 yang ujungnya itu 8 seperti ini. Atau yang kita sebut dengan semua konfigurasi elektron itu mengikuti terakhirnya berhenti di 8. Itu disebut dengan aturan oktet. Nah, kemudian ada yang nggak sampai 8, itu hanya 2 orang, itu si helium sama hidrogen. Nah, itu kita sebut dengan aturan duplet. Jadi ada aturan duplet dan aturan oktet seperti ini. Nah, jika ada atom yang nggak berhenti di 8, misalnya 7, 6, nah itu mereka akan membentuk cara agar stabil, yaitu yaitu ion positif atau negatif. Nah, contoh ada suatu atom natrium contohnya. Natrium itu kita cek ya, natrium ini sebenarnya stabil nggak sih kalau dia sendirian? Kita buat konfigurasinya ya, ingat aturannya elektron maksimal berapa polanya? Yuk, 2, 8, 18, 32. Nah itu, perhatikan elektron maksimal. Nah, ini kuit pertama, kedua, ketiga, keempat. Maka ini kuit pertamanya 2. Ini kita buat dulu kulit ya, 2, 3, 4. Nah, kulit pertama dia bisa mencapai 2. Berarti udah ya, berarti 11 dikurang 2, yaitu 9. Nah, di nomor 2 itu hanya bisa 8, jadi nggak bisa 9 masuk ke 8, berarti 8, sisa 1. Nah, 1 ini berada di bawah, di sini ya. Di antara 2 sama 8, dan dia di bawah 8, jadi boleh langsung ditulis aja, 281. Ingat yang nggak boleh ditulis langsung itu kalau udah di daerah kisaran ini ya. Itu nggak boleh, harus mengikuti elektron maksimal terdekat. Yang bingung silahkan cek video sebelumnya. Nah, dia 281. Nah, kalau kalian lihat nih, si natrium ini, coba perhatiin apakah dia, coba lihat 1. Apakah 1 ini nih berhenti 8 bukan? Bukan. Nah, karena dia bukan 8, maka natrium ini tergolong tidak stabil. Kenapa tidak stabil? Jadi natrium ini harus mengikuti aturan oktet. Jadi dia tidak stabil karena tidak sesuai dengan aturan oktet. Oktet berapa? Harus 8. Ingat yang oktet itu semuanya, yang duplet hanya si helium dan hidrogen. Hidrogen ya. Nah, seperti itu. Jadi, bagaimana? Jadi, Na ini tidak stabil. Gimana caranya Na biar stabil? Maka, Na ini ada, kan dia kan awalnya 281. Nah, 1 ini guys, ini harus jadi 8 nih.
Nah, 8 ini ada dua cara. Caranya ada dua cara. Nah, kita lihat mana energi yang lebih mudah. Biar jadi 8, dia ada dua cara. Satu, melepas satu elektron, jadi jadi menjadi seperti ini nih, 28, satunya hilang. Atau menarik berapa biar 8? 7 elektron di luar, berarti menjadi 288. Nah, sekarang energi mana nih yang lebih stabil atau yang lebih efisien? Kalau kita logika, yang ini nih ngelepas atau menolak, logika aja, ini kita menolak satu elektron, yang satu narik 7. Ibarat yang ini nolak satu orang, yang ini narik 7 orang. Mana yang lebih ringan? Nah, ternyata yang lebih ringan itu ya melepas satu. Daripada narik 7, mending melepas satu orang aja kan, satu elektron aja kan. Maka si natrium ini akan lebih memilih cara yang paling ringan energinya, yaitu yang ini. Sehingga dia akan membentuk 28. Nah, karena dia melepas satu elektron, berarti dia kan hilang tuh satu elektron, maka disebut dengan Na+. Loh Bu, kok bukan Na-? Nah, perhatikan, elektron itu sama positif, elektron dan proton itu jumlahnya sama. Kalau dia melepas satu elektron, berarti yang lebih tuh satu proton gitu. Nah, jadi jangan lupa, jadi ion, ion itu terdiri dari satu ion positif. Nah, ion positif itu artinya positifnya lebih banyak. Kenapa lebih banyak? Karena elektronnya lepas. Nah, jadi kalau Al3+ berarti elektron lepas 3. Nah, kalau 2 berarti elektronnya lepas 3 atau positifnya lebih banyak 3 kali. Kalau saya sih lebih suka menghafal ini. Nomor 2, kalau ionnya negatif, nah artinya apa? Misalnya contoh S2- berarti elektronnya lebih 2. Atau selain lebih atau menarik elektron selama 2. Jadi seperti itu. Nah, jadi contoh ya. Jadi kalau kalian mau mengerti konsep dari ion, itu adalah intinya dia itu harus 8. Bisa 2 cara, bisa dengan cara melepas, bisa juga dengan cara menarik. Nah, pilih yang mana? Pilih yang energinya lebih ringan. Jadi yang paling efisien guys, gitu. Nah, sekarang kita langsung contoh aja ya. Nah, contoh. Ada konfigurasi, tuliskan konfigurasi ion dari Al13. Yuk. Dengan kalau Al3+ tuh yang mana? Jadi seperti Al13. Ingat konsep darinya adalah 28. Saya buat dulu ya. 28, 18, 32. Saya buatin dulu ya. Nah, di kulit pertama 2, 3, 4. Nah, kulit pertama itu 2. Nah, kulit kedua adalah 8, berarti 13 dikurang 10, sisa 3. Kalau di bawah 8, langsung tulis aja, 2, 8, 3. Nah, perhatikan, di sini apakah 3 ini terakhirnya 8? Enggak kan, dia bukan 8, jadi dia ini enggak stabil, dia tidak mengikuti aturan oktet. Oktet itu harus berapa? Harus 8 guys. Jadi ini nggak stabil karena nggak penuh. Jadi gimana caranya? Dia membentuk 2 cara. Bisa supaya 8 nih, 1 bisa melepas 3 elektron, dibuang nih. Atau menarik biar jadi 8 berapa? Kan masih kurang. Kalau 3, 1, 2, 3 biar jadi 8 kan berarti ditambah 5 ya. Nah, berarti menarik 5 elektron. Nah, 3 sama 5 beratan mana? Berat 5 kan lebih ringan 3. Berarti dia lebih suka menarik 3 menjadi 28. 3 ini, 3 yang tadi ini. Nah, ini dilepas. Jadi dilepas menjadi 28. Karena dia melepas 3 elektron menjadi, berarti kan protonnya jauh lebih banyak ya, berarti Al3+.
Seperti itu. Gimana? Paham? Kemudian terus berikutnya kita akan coba ke atom yang lebih sulit. Nih, yaitu Ba. Nah, saya emang sengaja cari yang agak susah. Ba ya, Ba56. Nah, konsep Ba ini benar nggak sih 2+ kalau jadi ion? Yuk cek. 2, 8, kemudian 18, 10, 82, 18, 32. Kemudian hitungnya 56 tambah 10 sama dengan 46, kemudian tambah 18, 6. Kemudian 3 dikurang 1, 26. Ini berarti nggak bisa 32 ya. Berarti 26 ini, kalau 2 kan dia 2, ini 2, 8, 18. 2, 8, 18. Nih udah, kemudian 26. Nah, 26 ini kalau kalian melihat subkulit maksimalnya 26 ini ada di sini. Nah, 26 ini lebih dekat kemana? Lebih dekat ke 18, maka saya tuliskan 18. 18 sisa 8. Sisa berapa? Sisa 8. Kemudian nah, sekarang akan kita lanjutkan dengan soal nomor 2, yaitu barium 56. Perhatikan konfigurasinya buat dulu, elektron maksimalnya. Itu akan membantu kita meletakkan konfigurasi yang 28, 18, 32. Jadi kalau sebenarnya konfigurasi yang banyak seperti ini kan harus cek dulu 56. Nah, di sini kalian buat barium. Kita cek ya, apakah bariumnya udah termasuk atom yang stabil atau enggak. Berarti di kulit pertama dia 2, kemudian di kulit kedua 8, di kulit ketiga 18. Nah, saya cek dulu ya, sudah berapa? 56 dikurang 2, 54. Dikurang 8 sama dengan 6, berarti ini 46. Kemudian dikurang 18, berarti ini 8, ini sisa 3, 28. Nah, untuk naik ke sisi yang keempat, dia itu nggak bisa. Berarti dia di antara ya, maka saya terus angka ini 28. Nah, 28 ini berarti nggak bisa ini ya, coba perhatiin 28 ini antara di nomor 18 atau 32. Ternyata dia lebih dekat ke 18. Jadi saya tulis 18. Jadi nggak jadi 32 ya di sini ya, tapi 18. Sisa 10, kemudian 10 ada di angka sini. 10 itu lebih dekat ke 8, maka saya tulis 8. Terus baru 2. Nah, seperti itu. Nah, berarti kalau dari sisi ini adalah konfigurasi dari barium. Nah, coba lihat di belakang barium. Nah, barium ini punya angka 2 ya. Nah, seharusnya kan kalau stabil itu oktet. Oktet itu harus 8. Nah, dia bukan 8 tapi 2. Berarti gimana caranya? Maka dia akan, kalau 2 ini lebih mudah lepas 2 elektron atau menarik berapa? Kalau jadi 8 berarti kan 6 elektron. 2 sama 6 itu lebih ringan 2. Jadi untuk barium dia akan lebih suka membentuk seperti ini. 2, 8, 18, 18, 8, 2 ini dia lebih suka melepas 2 elektron. Berarti menjadi 2, 8, 18, 18, 8. Apa akibatnya? Karena dia lebih suka melepas 2 elektron, maka nah, ini jadi 2+. Nah, pada saat inilah barium tuh lebih stabil membentuk barium 2+. Jadi seperti itu. Nah, itu kan tadi ion positif ya. Bagaimana dengan ion negatif? Nah, kalau ion negatif berarti kalian harus S 16, 2, 8, 6 ya. Nah, 6 ini bukan 8, berarti nggak ikut oktet dia, maka dia tidak stabil. Gimana cara dia stabilnya? Berarti dia kita cek, kenapa dia S2- ya. S berarti kan ini ada 2 cara nih, bisa melepas 6 elektron biar sisa 8 di sini, atau dia menarik, kan ini 6 ya, biar jadi 8 menarik tambah 2. Nah, ngelepas 6 atau narik 2, kan lebih ringan 6 sama 2 kan ringanan 2 ya. Jadi dia 2, 8, 6 terus masuk.
2 elektron. Karena 2 itu lebih ringan, berarti menjadi 288. Nah, kalau udah ujungnya 8, dia sudah oktet. Nah, kalau dia sudah oktet, nah berarti dia sudah stabil. Nah, apa akibat ketika elektron nambah? Berarti dia kelebihan elektron sebanyak berapa? 2. Makanya bentuk ionnya adalah S2-. Seperti itu. Oke, sekian konsep dari kestabilan dari atom. Jadi, atom itu akan membentuk aturan oktet, yaitu semua tuh rata-rata oktet, kecuali hidrogen itu ikut aturan duplet, berarti ujungnya 2, kalau oktet ujungnya 8, untuk membentuk kestabilan. Jadi, kalau dia nggak stabil, maka cara dari atom-atom tersebut adalah dia akan membentuk ion positif atau ion negatif. Ion positif berarti dia melepas elektron. Kalau ion negatif berarti dia menerima semakin banyak elektron. Seperti itu. Nah, paham? Kalau tidak paham, silahkan komen di bawah ya. Terima kasih.